Saya Ardi Dito dari Genteng Kali Cycling Club Surabaya. 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 Om ini masih pakai batik baru pulang kerja atau gimana Masih ini? kerja Oh, ini. masih kerja. Ini masih kerja. Ya. Jam istirahat kan ini. Jam istirahat nyempetin ke sini. Oke, jam istirahat ngambil respect dulu. Respect dulu. Good luck Om. Oke. Woi. Sudah tertarik? Endeng. Pendaftaran pengambilan res di mana scan-nya? Oke, masuk. Ini adalah klaim profilnya dari Promocom, di mana kita nanjak 24 kilo, nanjak full. Cuman ada bonus mungkin di kilometer ini 20-an ini. Nah, bonus dikit. Setelah itu naik, ini agak naik datar, habis ini nekek di sini 20%-an. Hai teman-teman, Kenzo ngapain di sini? aku mau siapin bahan-bahan papat. Oh, bahan-bahan Bapak buat berangkat ke gunung ya? Iya, Gunung Bromo. Oke, kalau gitu ikutin ya. Jadi malam ini kita prepare untuk berangkat Promocom. Jadi ini adalah Promocom perdana saya. Di sini adalah respect-nya, keren banget ya. Jadi dapat tas ini, semua respect itu awalnya di dalam tas ini. Lalu isinya apa aja? Yang pertama adalah jersey. Di sini jersey sesuai kelasnya. Ini adalah men 35 sampai 39. Lalu ada sponsor-sponsor dari Antangin. Lalu ada IGP Sport. Ini stikernya. Ini adalah nomor untuk dipasang di bib. Ada tagnya, RFID-nya. Untuk cut off time, ini juga akan dipasang di depan sepeda. Ini di belakang sepeda atau di seat post. Lalu saya akan bawa ini tas, apa ini? Tas lah intinya ya, ditaruh di atas tuh sepeda. Untuk isinya apa aja? Jadi isinya itu ada ini nanti gelnya ada dari Sis dan juga Maurten. Ini rencananya akan diminum setiap 40 menit sekali. Minumnya lapar nggak lapar harus diminum karena ini isinya adalah karbohidrat. Nanti kandungannya di sini bisa dipelajari sendiri. Nah, lalu juga akan ada drink mix. Drink mix ini isinya ada karbohidratnya juga, ada elektrolitnya juga sedikit. Intinya sama-sama untuk menambah cadangan karbo instan di dalam tubuh. Lalu saya juga nanti minum elektrolit. Ini elektrolit supaya tidak kram ya. Ini bentuknya seperti redoxon. Lalu saya akan ditemani oleh ini Salon Pas. Jadi kemarin coba naik Bromo itu saya sempat merasakan gejala-gejala kram, kaki udah cedutan. Jadi ini wajib dibawa untuk jaga-jaga. Terus ada lagi ini open air, jadi yang akan menemani sepanjang jalan lagu-lagu. Tapi di sana nanti ada wilayah yang nggak ada sinyalnya, jadi setelah naik Tosari mungkin beberapa kilo setelah itu hilang sinyal. Nah, setelah itu nanti setelah Baledono muncul lagi sinyalnya. Nah, lalu yang terakhir wajib dibawa adalah cadangan ban dalam, jaga-jaga kalau bocor nanti kita sudah ada ban dalam. Jadi karena saya adalah 100 pendaftar pertama Promocom, ini ada merchandise dari Promocom ya. Nah, topi. Jadi nggak semuanya dapat topi ini. Tuh, Promocom 12 tahun edition dari Aza. Jersey sudah ditempel nomor. Oke, semoga besok lancar. Kita sudah tiba di Polda Jatim.
Ini adalah tikumnya pesepeda yang akan berangkat Bromokom. Kurang lebih ada 1000 cyclist yang akan ikut. Nanti kita lihat ya di lapangan ketika ngumpul. Yuk. Dibuka aplikasi main sepedanya, My Profile. My Profile, dan QR. Betul. Oke. Sudah, thank you. Dan QR. Sudah. Sukses ya. Ini udah berkumpul. Banyak sekali cyclist di Polda Jatim. Tuh, ini berbagai macam sepeda, lokal, interlokal, internasional, semua ada. Di situ ada refreshment, kita bisa ngambil pisang dulu. Toilet umum juga ada. Start jam 5.45. Persiapan. Saya sempat bertemu dengan rekan-rekan cyclist dari kota Ambon, jauh-jauh menuju ke Surabaya dari kota Ambon untuk mencoba Sambutan dari tim Polda. Oke, kita berjalan menuju Waru. Nanti di pit stop di area Taman Ria Pasuruan, Untung Suropati. Nah, jadi enaknya Bromokom ini kita di steril ya untuk jalannya. Kita bisa jalan di kanan jalan. Jarang-jarang kalau jalan di sini karena biasanya kan jalannya di kiri jalan. Yuk kita fokus, hati-hati ya. Oke, peleton antri untuk naik ke jembatan. Steril guys. Jadi kalau mau lihat toko sepeda paling lengkap ya di Bromokom ini. Jadi tinggal mau merek apapun ada di sini. Wah, ini bahayanya kalau berpeleton. Depan tiba-tiba ngerem, ini sampai belakang kena dampak. Jadi harus benar-benar awas untuk lihat teman atau pesepeda di depannya. Kita lihat cyclist ya. Sangat ramai guys. Jam 6.15 kita nyampe di alun-alun Sidoarjo bersama rombongan Bromokom. Tuh guys. Ini teman-teman banyak yang pipis ya, karena memang tantangannya kalau buat pipis ini jadi gak enak goesnya. Jadi lebih baik pipis di pinggir jalan daripada pipis di celana. Jam 6.40-an kita nyampe di jembatan Sungai Porong. Berarti kurang lebih jarak atau waktu tempuh dari alun-alun ke sini ini setengah jam, nggak sampai. Sekarang nanti kita lanjut belok kiri ke arah Bangil lalu Pasuruan. Perjalanan masih panjang guys, jadi simpan tenaga, nikmati keseruan goes bersama 1000 cyclist. Ini menuju Bangil. Jalanan ini terkenal sangat padat, ruwet, macet. Hanya orang pekerja, pabrikan, lalu ada orang antar sekolah, orang kerja, belum yang pengendara memang lewat sini. Jadi ini benar-benar langka ini. Kita lewat sini bisa santai, gitu. Semuanya disetopin tuh. Yang di kanan-kanan tuh anak-anak. Ramai kan?
Nanti di atas juga saat nanjak sepanjang jalan banyak anak-anak sekolah karena ini adalah hari Sabtu. Anak-anak SD negeri masih masuk sekolah. Kilometer 34, masih separuhnya lagi ke pit stop pertama ya. Kilometer 70 infonya ya. Ya, jadi Mas Ardi ini sudah join Promocom mulai hari pertama dibuka ya. Kapan nih? Januari tak? Januari. Ya. Januari 2 hari setelah kesiman. Ya, jadi ketika diumumkan Promocom dibuka langsung beli tiketnya. Masih mahal-mahalnya itu ya. Yes, gak pikir pokok kasih. Iya. Kurang lebih 2 juta rupiah harga untuk pendaftaran, tapi kita dapat jersey, topi juga ya. Dapat tas. Ya, worth it lah untuk para penghobi sepeda. Targetnya apa ini, Mas Ardi? Ini strong. Janganlah, harus podium. Iya. Ini strong. Latihan selama ini harus ditunjukkan di sini hasilnya. Ya, ini bersama tim Kuku. Oke. Nanti akan kita dokumentasikan kemenangannya ya. Gimana, badan enak? Alhamdulillah tidur enak, tidur cukup. Skor tidur cukup. Ya. Tadi minggu ini sudah tapering ya. Tepri. Sudah santai, jalan-jalan pagi, jalan sore. Ya. Bismillah. Ya, harapannya tapering itu nanti kaki kita fresh untuk dipakai di hari H. Yo, lanjut dulu yuk. Nah, kita berhenti bentar karena ada kereta. Nah, jadi di sini ada rel kereta yang lurus. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Kalau nggak gitu ban akan slip. Nah, ini sambil berhenti, sambil santai, ngiyup di atas pohon. Itu mulai bergerak sepeda, yuk kita siap-siap. Nah, ini adalah rel kereta Keramat yang cukup berbahaya karena dia sifatnya ini apa ya, horizontal atau vertikal ya. Ini lurus lah dengan ban sepeda kita, nyaris lurus. Nah, jadi ini benar-benar harus pelan, apalagi peletonan gini. Ini bahaya kalau ada satu orang jatuh, belakang-belakangnya bisa jatuh. Nah, ini rel keretanya ya. Oke, lolos. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, truk-truk di kanan atau pengendara lalu lintas bermotor di kanan pada ditopin. Jadi terima kasih buat teman-teman, kita share jalan ya. Event ini cuma setahun sekali dan mungkin teman-teman hanya stop maksimal 30 menit. Thank you untuk share terusnya. Oke, kita sudah sampai Bangil ya. Masih 43 km. Jadi kurang 20 kilo lagi kita akan sampai di DP. Nah, ini cukup menyerap energi. Jadi nanti kita startcom itu nggak dari 100% energinya karena kita udah start dari Surabaya ke Pasuruan 70 kilo. Cuman kita di sana bisa carbo loading dulu, stretching dulu, pipis dulu, biar nggak ketanggungan sampai di atas. Tapi lah lebih pipis yo, pipis saya pinggir jalan yo kan banyak hutan. Santai aja, amit mbah. Tuh rame. Yuk lanjut. Jam 7:40 kita udah masuk di Pasuruan kota. Tinggal menuju ke pit stop kurang lebih 10 km lagi. Hotel Darussalam dulu pernah nginep di sini. Kita sudah di Pasuruan. Ya. Untuk apa itu? Ya, gimana? Apakah masih semangat? Semangat. Semangat. Oke. Ini persiapannya Promocom sudah berapa bulan ini latihannya? Persiapannya ya dari Januari sih, sama setelah daftar baru kita agak serius
latihan camping long ride. Oh long ride. Weh, sampai di mana itu? Wah ini ada di daerah kayak Madinah ini. Madinah. Pak, ya untuk persiapan apakah bawa gel? Bawa gel banyak. Bawa Ini gel kan banyak. tenaga pas-pasan, kita harus banyak integrasi di tengah jalan. Oke. Nanti mau mampir warung mie nggak, Mas Ardi? Oh ya, insya Allah. Tapi lihat nanti apakah ada stok atau tidak. Ya kita ada di alun-alun. Terus kemudian ini para peserta. Yuk semangat ibu-ibu. Yuhu. Wah ini persiapannya mantap. Sepedanya bersih, kinclong. Untuk rem-rem sudah dicek ya Pak Ito ya? Udah, cek. Oh, udah dicek. Wah kemarin sempat ke ini ya, Audak Madiun. Ya, kita nggak istirahat setiap minggu event. Wih, Habis Audas, Promo, itu apa lagi gitu. wah, keren. Nah ini kameranya lengkap ini, ada 360, ada ini wah, siap ngonten ini. Karena tujuan utamanya nyantai-nyantai. Santai. Finish strong sama konten tipis-tipis masih pelajaran. Oke, sip. Ya, ini Ini bersih. Ini di tahun 2026 ini beda nih pit stop atau CP-nya ya. Terus sebelumnya kayaknya di alun-alun, ini nggak tahu di Taman Ria Suropati. Mungkin pertimbangannya supaya lebih luas parkirannya sama kamar mandinya gitu kali ya. Yuk, banyak cyclist yang siap menerkam tanjakan promo. Kenapa kita milih menanjak kalau bisa turun? Aneh-aneh cyclist ini. Wes enak nang omah gitu kan. Kemulan boleh tutup lah kok moga-moga promo ya. Itulah, itu pasti akan ada di pikiran-pikiran orang biasa yang bukan cyclist. Ngapain panas-panas, ngapain ultra 200-500 ribu kilometer, nggak ada kerjaan dah. Nah, kalau ada kerjaan kan ya nggak bisa sepedaan juga kan, sepedaan juga butuh modal. Ya intinya ketika kita mengemari suatu olahraga, ya baru kita tahu kenapa sih sepedaan itu menyenangkan. Banyak orang-orang yang buat apa sepedaan, ngapain, males, A, B, C, D, alasan ini itu. Ya mereka memang belum menjalaninya. Sama kayak saya misalkan, ngapain naik gunung, trail run, ya kan saya belum jalanin. Ya siapa tahu ketika naik gunung sambil lari-lari, brosot-brosot, itu mungkin menyenangkan. Ya kan? Jadi ya jangan menghakimi olahraga satu sama lain. Selama itu olahraga yang positif ya harus kita dukung. Halo. Awas. Datang di Taman Ria Suropati. Wah, banyak teman-teman Kinsu. Ini kita sudah selesai ke toilet. Kita cari refreshment, isi air, makan pisang, persiapan untuk naik mungkin 20 menit lagi. Ini sepeda-sepeda pada parkir di kanan kiri jalan. Showroom sepeda mewah ini. Nyenengin ya lihat sepeda-sepeda di jejer seperti ini. Ini mungkin banyak dari bekas-bekas orang FOMO COVID yang masih berlanjut sampai sekarang ini. Ini waktu kamu belok. Jadi FOMO itu oke lah. Kita ya, asal dalam hal yang kebaikan. Persiapan kategori men 3539 maju ke depan.
Semangat, vibes-nya seperti balapan guys, padahal nggak balapan. Di atas cuaca panas, jadi perlu jaga stamina, nanti hidrasi. Kalau capek ya berhenti, semoga nggak kram, itu aja harapannya. Yang mencoba melakukan tanjakan di 1.800 meter dari permukaan. Kita berangkat guys, kategori 3539 flag off. Nanti perjalanan sampai dengan flying start atau com start ada Gapura. Itu di kilometer ke berapa tadi ngomongnya ya? 70 kayaknya. Tadi kurang lebih 10 kilo dulu di Arak. Setelah itu baru silakan mau kebut-kebutan, silakan. Yang penting selamat sampai di atas. Oke. Persiapan singa-singa sebelum dilepas. Kalau kita singa yang kecil ya, singa yang meow gitu. Ini kayaknya siap merekam semua ini. Jangan tertipu dengan bodinya yang mungkin agak berisi. Tapi bisa jadi di situ adalah powernya yang sangat tinggi. Sudah keluar guys untuk segmen climbingnya. Kita start 10 meter lagi. Udah dapat yang ngacang-ngacang boot. Luar biasa. Ini orang-orang sepedaan semua berarti ya. Saya baru sepedaan aja 1 tahun lalu. Paktom. Yuk. Kita atur pace masing-masing supaya bisa sampai atas dengan. Yuk kita diberi semangat sama anak-anak SD. Yuk. Semangat sih. Semangat. 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 Gimana nih pasiennya ditinggal semua nih, sepedaan mah. Hah? Duh, ndi? Mau menyelip. Kita nyelip kan? Walah. Gak ketok aku bocor. Pagi-pagi. Gaskan kok gacar. Kok ke sayur, Om? Dok. Adem saya, Dok. Dok, ayo. Ayo wis. Oh, berhenti, Dok. Oh, bener lah. Kayak Mas Agus loh, bener loh. Lomba-lomba saya. Setuju. Tak tolong boleh nggak? Saya dapat info kalau Mas Ardi ada trouble. Jadi bannya bocor. Ya semoga ada mekanik yang segera menangani. Saya yakin dia bisa nyalip saya lagi. The power of kambing gunung. Ayo dirata nih. Gas. Ada drum band guys. Brass band. Zun. Tuh. Elevasi 866, kita dapat angin seger, angin dingin. Nah, tanjakannya tetap aja konstan naik 6 sampai 10%. Ini satu membersamai teman-teman cyclist di depan. Kita sesuaikan pace masing-masing, karena sejatinya hidup ini bukan sebuah perlombaan. Ngonten ngomong ambek nanjak iki apa konsep sih? Nanjuk. Oke kabeh. Tapi emang enak-enaknya di sini. Sejuk-sejuknya.
Aku semoga tidak kram. Kita di Tosari. Alhamdulillah. Nah ini dia mbak-mbak yang dicari sama Ardi ini. Mbak-mbak es tebu. Bukan di. Kayak tak salam nanti. Jadi itu motivasi Mas Ardi ini ikut salah satunya ini. Pengen lihat mbak-mbak Air putih. Ya, DJ di gunung guys. Prediksi. Iya. Walaupun bocor tetap bisa Alhamdulillah membersamai Bapak. overlap. Iya, Si- tadi ada mbak-mbak tebu. Oh iya. Mandi dhisik. Ono mekanik ya mau? Alhamdulillah dibantu warga lokal karo TNI kok. Syukur. Sama ada terus mas-mas mekanik. Yo, Ini apa itu? ban dalam sih bocor. Oh, yes. Alhamdulillah. Semoga lancar. Amin. Enggak digas. Ya, kita kram guys. Kita kram, istirahat sambil gel dulu. Emang kram ini jadi masalah terbesar. Mau dicepetin cadence-nya malah kram. Dilambatin gini ya cobalah. Semoga nggak kalah ototnya. Cadence cuma 50-an. Bahaya benernya. Gimana lagi? Model bertahan hidup. Ini kalau mau jajan bisa di sini. Ya bonus dikit. Kita lanjut naik. Tulisannya 4 kilo finish. Aduh tapi lah kram-kram tok ini sok sak jam iki. Yo dinikmati. Sesekali kita harus lihat ke samping kiri, kanan, belakang. Biar kita tahu kita sudah sejauh mana melangkah. Kita sudah sejauh mana menanjak. Halo Pak Guru. Gimana podium berapa? Duh. Ini. Mosok ke lemon. Nah, ingin 60 saya 65. Tim mau tak gas yo tetep ae. Kena kram. Kita nisor pira. Ngisor 170. Ah, iku Enak iku. stabil. Aku mah ngomong mobil lah deh, wis bareng. Wis ketemu Ardi gak? Ketemu. Sang ndukur deh. Itu ya apa? Gak aku bareng kanca kowe. Oh, sampean bareng konco liyane. Enggak, bareng sampean iku. Oh, Rencana kan bapak nyusul, gak wis. Nggak mau bilang Polda, bapak iso apa nyusul? bapakku. Oh, lho. Sakno nyusul rene. Makanya. Ego aku. Ha iya. Kurang dikit kok. Iya. Sikis petelon. Iku bisa ngono kae iki, Cuk, aku takut ta. Hah? Oh, kuwi. Iki ta. Gel. Tuh. Bonus setelah pertigaan Tosari. Ini waktunya mengambil nafas. Ada enak ya Allah. Delok YouTube ku Pak Guru. Apa? Ya ini udah kena di perdana YouTube. Durung Pak Minister. Hah? Aduh ente iki. Aduh, patinya. Finish persiapan nanjak. Sekarang di kilometer 93,4 kilometer. Nah, ini tanjakan Nepal. Sebenarnya nggak susah, cuman karena kondisi sudah capek, kuat, nggak kuat tuntun aja dipanggil kram. Alhamdulillah. Sekarang jam 12:20, COT-nya 13:30. 1 jam sebelum COT insya Allah sudah finish.
Asuh. Alhamdulillah finish jam setengah satu kurang. Kebanyakan Nepal tidak nonton, padahal kram-kram ya kita usahakan. Alhamdulillah. Honda juara akan tetap hadir. Pendopo Agung Wonokitri setiap tahunnya menjadi parkiran sepeda, tapi total puluhan miliar ini ya. 1000 sepeda, sepedanya kalau satunya katakan 10 juta, berapa itu? 10 miliar. Ya kalau 10 juta, kalau sepedanya 100 juta. Hebat-hebat. Ini untuk kemajuan ekonomi sekitar. Ada event dari main sepeda ini luar biasa. Eventnya rutin. Sedang pandemi, kayaknya pandeminya sekali aja dia stop. Dari kategori TNI Tapi rutin setiap tahun. Ada 2 kategori, Walaupun yaitu ekonomi pertama sedang sulit, Polri 39 N dolar sedang naik, dan selanjutnya spare part adalah sepeda naik, Polri tapi tetap 40 cyclist NA. Yang selalu pertama akan berbohong. saya Harga sepeda dan untuk partnya murah-murah. podium dari TNI Polri 39 Jadi buat N kalian, Anda. ini Untuk harganya penerima BIP murah. 5519 Kalau cerita sama istri ya. bersama Muhammad Farid Murtado. Oke. Kemudian peringkat Untuk hobi keempat jangan setengah-setengah. BID 5520 Full. atas nama Muhammad All in. Ridwan. Kemudian peringkat ketiga Oke, menuju alhamdulillah, ke tenda lolos. potensial winner. Ini jam berapa tadi? Dan juga Ini jam BID 11.50. Oke, mantap. Setelah bocor, berapa lama menambal? Tambal ban hampir 30 menit. Wah, berarti bisa lebih cepat 30 menit ya kalau nggak bocor ya. Krishna Wijaya Sip. Kusuma Putra. Pak Guru, ini jam berapa? Wijaya Kusuma Putra ya? untuk bisa segera menuju ke tenda 10-an. potensial winner. Jadi tadi Pak Guru menjemput saya ke bawah, memberikan semangat dan motivasi. Naik lagi. Naik lagi, Embo. Ya, alhamdulillah dengan semangat Pak Guru saya nggak nonton di Tanjakan Nepal. Jos. Jos. Iya. Nepal Pan Java. Nepal Van Java. Tapi kebetulan. Iya. Ya wis. Iki adus apa gak iki? Gak ono. Biasanya adus nang bakul soto iku. Kan terus doi ke masjid. Biasa aku masjid. Aku bawa apa Pak Guru? Ya wis. Udah aku yoga. Lanjut aja. Mulai ae. Oke. Ya wis kita lanjut turun ke bawah. Sudah ada Pak Handoyo yang standby di bawah. Yo. Jalan nang dulu. Ya, sambil turun gini nih sambil banyak bersyukur ya. Kita sudah melalui ini semua. Tapi rekan-rekan kita masih naik termehek-mehek, masih berhenti, masih nonton. Ya Allah, saya tadi ya di sini lewat sini. Ya wit alon, dinikmati. Kan, kalau lihat begitu bersyukur. Tapi ya saya mau tanya-tanya, kok iso ngelakuin ini? Lapor, lapor yang ada. Halo guys, halo nih kita tadi itu naik ke sana. Nang dukur-dukur niku lapo. Tuh, enak turu. Oke ini pinggir ya. Ini lho bisa lho. Ya gak apa-apa wis. Masuk tiga sepeda ya. Papa lama tuh papa sampai malam-malam. Iya, Papa kan dari gunung. Iya. Alhamdulillah sudah finish, guys. Sini dong, kita rekaman dulu. Tuh sini. Ya, jadi ini adalah finish yang sesungguhnya. Berkumpul bersama keluarga tercinta. Ya, emaknya nggak bisa di-shoot karena nggak pakai kerudung ya.
Lagi kasih makan hamster. Yuk dadah dulu. Dadah. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Bilang Iya. gitu. Sampai bertemu. Sampai bertemu di vlog lainnya ya. Ya, bye-bye.